kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bang Ferdi. Bang Ferdi, aku persilahkan untuk memimpin kita. Oke, thank you Jo, teman-teman semua. Oke, sebelum saya masuk ke refleksi, kita berdoa dulu ya, teman-teman semua. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kami bisa bersandar kepada Engkau sepenuhnya dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah gunung batu keselamatan kami, dan kepada Tuhan kami aman karena Engkau adalah kekuatan kami. Kami mengucap syukur kami bisa mengenal Tuhan, kami bertemu dengan Tuhan dan menikmati kepenuhan kelimpahan dari Tuhan. Kalau saat ini kami sama-sama ingin belajar dari firman Tuhan, bersekutu dengan teman-teman, kiranya Tuhan berkati momen ini supaya ini menjadi momen yang baik bagi kami, dan kami dikuatkan dan juga bisa terus mengucap syukur dalam segala keadaan yang kami alami, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali untuk semuanya dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Pimpin aku supaya bisa berkata-kata dengan baik, dan Tuhan terus memakai dan juga menjadi berkat untuk semuanya. Dan di dalam kerendahan hati kami berserah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Ferdi Fabian. Kalian bisa panggil aku Ferdi. Tadi kalau misalnya sempat pas saat kita main games, aku alumni psikologi angkatan 99, itu berarti 21 tahun yang lalu ya. Tadi istriku Nini, Tabita Nini, Mbak Nini ini alumni Undip FE ya, FE angkatan 2004 ya. Kami itu juga ketemu di Depok ya, teman-teman ya. Jadi suasana kampus Depok itu sangat berharga buat kami gitu. Dan tentunya Depok sekitar 20 tahun yang lalu itu pasti berbeda dengan yang sekarang. Tapi satu yang pasti, pengalaman di kampus bagiku adalah pengalaman yang sangat berharga ya, sangat berharga banget. Nanti aku bisa cerita juga, sharing dengan apa yang pergumulan yang di kampus yang membuat selama 5 tahun ya, hampir aku di kampus belajar, lalu habis itu kerja setelah itu, dan kembali lagi ke Depok. Itu suatu hal yang berharga, nggak cuman kita belajar saja gitu. Mungkin Bang Aldo ya. Ya, yang aku mau bagiin di sini refleksi kita tentang grace upon grace ini diambil dari Yohanes 1 ayat 16. Next, mungkin seseorang ya, ini saya bahasa Inggris semua, tapi saya pikir teman-teman lebih ngerti dari saya juga ya. Kita sama-sama belajar ya teman-teman ya, refleksi. Ada mungkin satu orang yang bagiin dalam bahasa Indonesia, bisa bagiin Yohanes 1 ayat 16. Oke Bang ya, Ya. sebentar. Yohanes 1 ayat 16. Oke. Yohanes 1 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Yang tema kita kali ini adalah dari kasih karunia ke kasih karunia ya. Kalau teman-teman, aku ingin ngajak kita sama-sama refleksi. Kalau ada hal yang bisa aku bisa sampaikan dari renungan kali ini adalah, kalau kita hidup tuh dalam kepenuhan Tuhan kita Yesus Kristus, dan hidup yang kita hidupi di dalam Kristus itu adalah hidup yang penuh kasih karunia, satu kasih karunia demi satu kasih karunia yang lain gitu. Jadi terus menerus gitu. Kalau di sini dibilang bahwa di dalam
kepenuhannya, di dalam kepenuhan Kristus, Yesus Kristus yang penuh. Kita menerima, kalau misalnya di bahasa The Message-nya dibilang gift after gift after gift gitu, kayak nggak selesai-selesai gitu, nggak selesai-selesai, kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan sama-sama belajar nanti dari sini sebenarnya kepenuhan Kristus, Yesus yang penuh itu seperti apa sih, maksudnya apa gitu. Lalu kita hidup di dalam Yesus yang penuh itu seperti apa, dan apa maksudnya kasih karunia itu, dan apa maksudnya kasih karunia yang overflowing itu seperti apa, di mana kita menikmati kasih demi kasih demi kasih gitu, yang nggak lepas-lepas gitu ya. Jadi itu yang sama-sama kita akan renungkan bareng-bareng ya di dalam waktu yang singkat ini. Semoga kita bisa dapat gitu ya. Next, Bang Aldo. Kalau kita bicara tentang kepenuhan Kristus gitu ya, apa sih maksudnya gitu? Saya coba cari-cari teman-teman tentang kepenuhan itu apa sih gitu. Kalau misalnya dari berbagai literasi yang saya coba cari gitu, bahwa penuh itu adalah suatu keadaan di mana apa ya, lengkap gitu, filled, terisi secara komplit, secara penuh gitu. Kalau misalnya kalau teman-teman pernah ikut acara motivasi beberapa tahun lalu, mungkin sampai sekarang ya, setengah kosong, setengah isi, tapi ini penuh gitu. Penuh itu semuanya rapat, komplit, semua area di tempat itu tuh terisi semua gitu. Maksudnya apa sih? Kalau misalnya kita lihat sama-sama di ayat sebelumnya, di Yohanes 1 ayat 14, mungkin ada yang bisa bagikan Yohanes 1 ayat 14, teman-teman. Kita baca bareng-bareng. Ada seseorang yang bagikan Yohanes 1 ayat 14? Aku boleh Bang, bahasa Ya, Indonesia. terima kasih. Apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja. Ini ayat 16 Bang. Ayat 14, Yohanes 1 ayat 14. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, aku di sini bagi 3 ya, karena aku dulu waktu aku belajar tuh diajarin untuk lihat bagaimana kalimat-kalimatnya bisa dimaknai ya. Di sini bilang firman yang telah the word become flesh and dwelling among us. Firman yang telah menjadi daging. Kalau di sini firman yang hidup, firman itu hidup dan telah menjadi daging. Dan itu adalah penuh Tuhan menjadi manusia. Firman itu hidup dan hidup di tengah kita gitu. Nah, Tuhan yang menjadi manusia itu bukan, kalau misalnya kita lihat di sini, itu bukan ada setengah Tuhan Yesus, setengah Tuhan dan setengah manusia, atau seperti kayak poses gitu ya. Kadang-kadang dia menjadi manusia, tapi suatu waktu dia menjadi Tuhan. Nggak seperti itu gitu. Nggak seperti di film-film dia bisa berubah, siang-siang jadi manusia, nanti kalau malam jadi Tuhan. Atau setengah-setengah gitu ya, 50% Tuhan, 50% itu Allah. Tapi di sini adalah dia Tuhan yang berimplikasi jadi manusia, dan dia adalah 100% Allah, 100% manusia, dan itu adalah penuh gitu. Dia Allah yang menjadi manusia, Allah yang masuk dalam sejarah, yang bersama-sama dengan kita. Ini salah satu gambar yang saya dapat dari internet yang bisa menggambarkan bahwa Allah itu memang di tengah-tengah manusia, dan ketika dia menjadi manusia, dia hidup sebagai manusia, tahu bagaimana rasanya jadi manusia, kesulitan kita melihat orang sakit, melihat kematian, melihat juga orang bersukacita, mengalami semuanya itu gitu, dan dia hidup bersama-sama dengan kita dan penuh gitu.
Dan lalu juga di sini dibilang bahwa kemuliaan Allah tetap ada di dalam Dia. Kita bisa melihat kemuliaan Allah, dan di bagian itu dibilang kita bersaksi, kita sudah menyaksikan bahwa Dia adalah Allah gitu, penuh kebenaran dan penuh kasih karunia gitu. Jadi semuanya itu nyata dan real bahwa Allah itu hidup gitu. Kemuliaan Allah hidup dan nyata di tengah-tengah manusia gitu. Melihat bagaimana Allah yang hidup itu suatu hal yang Allah hidup menjadi manusia itu suatu hal yang misteri ya. Kadang-kadang salah satu hal yang menolong saya gitu, ini pengalaman saya karena mungkin juga saya melankolis dan sebagainya, merasakan kehidupan itu gimana sih ketika kita hidup itu tidak hanya sekedar daging gitu ya, menjalani kehidupan sehari, tapi ketika saya coba misalnya memejamkan mata melihat bahwa secara spiritual, oh saya hidup ya, I'm alive, terima kasih Tuhan gitu, bahwa ada sesuatu yang kita bisa rasakan, kita bisa connect dengan Tuhan gitu, yang melihat segala sesuatu gitu. Saya pikir itu juga nyata sekali ya, bagaimana Tuhan itu yang maha besar, yang harusnya tidak bisa kita bayangkan, yang luas sekali, dia masuk di dalam dimensi manusia gitu, dan itu adalah real gitu, dan kita menikmati, dan istilah kita menikmati kepenuhannya, dan itu adalah manusia seutuhnya. Kita coba lihat lagi di Kolose 1 ayat 19 ya, yang mirip, yang bisa menggambarkan ini juga. Mungkin satu orang bahasa Indonesia, Kolose 1 ayat 19 tolong dibacakan. Ada satu orang mungkin, Kolose 1 ayat 19. Ya, Kolose 1 ayat 19. Ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya, ini juga bicara ya bahwa seluruh kepenuhan Allah itu diam di dalam Kristus gitu. Jadi Allah yang kita sembah, Kristus yang kita sembah itu adalah ya satu, dan kita hidup di dalam menikmati kepenuhan itu. Dari sini saya mau bilang bahwa firman yang menjadi daging itu, firman yang hidup itu penuh di dalam diri Kristus gitu ya, sepenuhnya di dalam diri Kristus, dan kita yang pada akhirnya kita percaya kepada Kristus itu menikmati seluruh berkah ya, seluruh beneficiaries. Kalau misalnya beneficiaries itu hal-hal yang penerima manfaat ya, semua manfaat karena kita percaya pada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerimanya dengan penuh, Nah, dari sini aku ingin bawa sebenarnya apa sih yang kita terima di dalam kepenuhan itu apa gitu. Kasih karunia itu sebenarnya apa ketika kita percaya bahwa Kristus datang ke dunia gitu ya, Allah berwujud dalam manusia secara penuh, lalu ketika kita percaya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu sebenarnya apaan sih itu kasih karunia itu, dan kenapa itu bisa disebut sebagai overflowing ke kita terus menerus. Mungkin next Bang Aldo udah ya. Jadi kalau kita sekarang belajar tentang kasih karunia apa itu? Di sini ada beberapa orang namanya Grace ya. Kalau dulu tuh saya waktu di psikologi pernah waktu semester berapa? Kalau saya semester 3 ada satu mata kuliah yang mengharuskan kami itu merunut ya,
kehidupan kita tuh seperti apa. Jadi merunut kenapa kamu dinamakan seperti itu, terusnya fase-fase kehidupan itu dijelaskan dan itu dijadikan sebagai satu makalah gitu. Ini nama yang juga misalnya kalau Grace, banyak nama Grace kan, itu juga bisa melihat juga bahwa itu adalah sebuah ungkapan nama yang indah. Kalau misalnya di Alkitab sendiri, kasih karunia itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang kita terima, tapi kita nggak layak gitu, suatu pemberian, tapi kita sendiri nggak layak untuk menerimanya. Atau misalnya salah satu pengkhotbah terkenal John Piper bilang bahwa ini adalah undeserved favor ya, hal yang kita sendiri penerimanya nggak layak untuk menerima hal itu. Kenapa sih kita nggak layak menerima itu, dan kasih karunia itu sebenarnya apaan gitu? Kalau misalnya dilihat dari Yohanes 1 di bagian di ayat-ayat sebelumnya, kita lihat bahwa Tuhan datang, kemahaan Tuhan datang kepada manusia di tengah manusia itu hidup di dalam kegelapan ya. Manusia hidup di dalam kegelapan, nggak bisa membedakan mana yang terang atau yang gelap, tapi Tuhan datang di dalam kondisi itu. Mungkin mirip-mirip lah ya sama sekarang, di mana mungkin kita nggak bisa bedakan lagi mana yang baik dan yang benar di dunia ini ya. Terus lalu berikutnya juga Tuhan tetap datang di mana dunia itu tidak mengenal Dia gitu, dan orang-orangnya sendiri, manusianya sendiri juga tidak menerima Dia gitu. Bayangkan kalau kita datang di mana orang nggak kenal kita, nggak mau menerima kita, dan hidupnya di dalam kegelapan. Kalau misalnya kita bisa milih ya, tentu kan kalau misalnya teman-teman milih kampus yang terbaik, atau misalnya milih tempat tinggal yang baik, lokasinya baik gitu ya, dan orang-orangnya ada yang kita kenal. Ini dia datang dia udah tahu bahwa manusia nggak bisa bedain mana yang buruk, mana yang jahat gitu. Semuanya relatif gitu. Orang lebih suka berbuat buruk dibanding berbuat yang baik ya. Terusnya nggak peduli siapa dirimu, nggak ada yang kenal gitu. Dan menerima aja juga belum tentu gitu, karena pas menerimanya pasti dengan curiga dan segala macam gitu. Dan Tuhan Yesus datang memilih ke tempat seperti itu gitu, dan memberikan menyelamatkan manusia. Pada akhirnya di Yohanes 3 ayat 16 merelakan dirinya di kayu salib gitu ya, dan mati untuk umat manusia semua. Dia datang kepada kondisi manusia, kepada orang yang sudah pasti itu akan menolak Dia gitu, sudah pasti akan menolak Dia. Tapi Kristus memilih datang ke tempat seperti itu gitu, ke dalam dunia gitu. Kalau misalnya ada, saya teringat saya lupa ini, saya dapat juga dari Om Setio dulu, Tuhan merendahkan dirinya sedemikian rupa, how low can you go gitu, dia masuk ke tempat yang lebih rendah dan merendahkan dirinya sedemikian rupa gitu ya, untuk supaya kita bisa bisa selamat menerima Tuhan dan bisa menikmati kasih karunia Tuhan itu sendiri gitu. Sebenarnya kasih karunia-Nya apa sih yang kita nikmati dari Tuhan, dan itu disebut sebagai overflowing ya. Kita bisa lihat dari beberapa ayat yang saat ini juga saya ingin bagikan yang ke teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari Yohanes 1 ayat 12, kita coba bagi lagi, ada satu teman mungkin yang bagikan Yohanes 1 ayat 12. Ada yang mau bagikan Yohanes 1 ayat 12? Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ya, tadi kalau misalnya teman-teman nanti baca di Yohanes 1 bilang bahwa manusia begitu gelap, nggak mau menerima, menolak Tuhan, di reject ya. Tapi orang yang menerima Tuhan, orang yang menerima Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya gitu. Itu menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak itu suatu hal yang besar ya teman-teman ya. Ketika kita dibilang bahwa anak gitu, semua hal yang ada di dalam Bapa kita itu dikasih gitu. Bayangkan status kita berubah gitu dari yang bukan anak terusnya menjadi anak Allah gitu, menjadi anak. Beda dong ya. Kalau saya anak dari bapak saya entitled gitu dengan semua yang ada dimiliki bapak saya gitu. Saya minta ke bapak saya bisa bebas gitu. Dan itu saya nggak akan bisa dapatkan dengan bapak orang lain gitu. Tapi karena saya sebagai anak, saya entitled dengan apa yang bapak saya miliki gitu kan. Ini kita yang harusnya nggak layak, dosa dan segala macam, yang mereject, nggak tahu, tapi dibilang kalau percaya kita entitled gitu, kita diangkat sebagai anak dan kita entitled terhadap semua hal yang dimiliki oleh Bapak kita. Itu suatu status, perbedaan status yang sangat luar biasa gitu, yang sangat berubah gitu. Teman-teman sebagai anak dari bapaknya teman-teman bisa entitled, bisa minta kepada bapaknya teman-teman gitu ya. Gitu. Itu beda kalau misalnya kita bukan anak gitu. Ada perubahan status seperti itu. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah di Roma 3 ayat 24. Ya, mungkin saya akan bacakan ya. Dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita menerima redemption, kasih karunia itu kita ditebus ya, ditebus. Ini bayangan saya utang yang sangat besar gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin belum ya nanti ya, kalau misalnya ingat KPR, rumah mortgage atau apapun itu ya, tiba-tiba itu ditebus gitu ya. Itu satu hal yang salah satu contohnya aja, bahwa kita tuh ditebus gitu, nggak lagi dalam hukuman, tapi kita ditebus dan itu freely, cuma-cuma. Makanya saya menikmati sekali dibilang bahwa kasih karunia itu cuma-cuma tapi bukan murahan. Kasih karunia itu gratis tapi bukan murahan gitu ya. Ini bagikan dengan freely. Tuhan Yesus mati di kayu salib nggak mengharapkan timbal balik gitu ya. Take for that, nggak mengharapkan itu bahwa kita harus ngasih sesuatu. Dan itu gratis, tapi bukan cuma-cuma karena ada penebusan darah di situ dan Tuhan mengorbankan dirinya. Itulah yang kita terima. Kita ditebus dosa kita menikmati Tuhan Yesus Kristus, dan itu enggak gratis, dan itu enggak murah, tapi dibagikan gratis oleh Tuhan gitu. Dan kita menikmati karya penebusannya itu sampai sekarang gitu. Udah dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih menikmati karya penebusan Kristus dalam hidup kita. Enggak hanya sampai di situ, tapi juga kita terus gradually ya, semakin diubahkan oleh Tuhan. Di Kolose 3 ayat 10. Coba tolong dibuka lagi, Kolose 3 ayat 10. Ya, jadi enggak sekedar berhenti ya, kita ditebus menjadi anak gitu ya, tapi terus-menerus ya kita mengenakan manusia baru, terus-menerus diperbaharui gitu ya, memperoleh pengetahuan yang benar hari demi hari menurut gambar Tuhan gitu, menurut gambar Khaliknya gitu. Dan ini yang
kita lakukan sekarang ketika kita menerima Injil Kerajaan Allah, menerima Kristus, kita makin hari makin diperbarui. Dan kalau dari pengalaman saya, pengenalan kepada Kristus itu nggak hanya sekedar waktu di kampus, tapi emang hidup secara terus-menerus ya. Kita akan menikmati pengenalan Allah yang lebih dalam lagi, dengan skup yang lebih berbeda lagi, lebih dalam, lebih luas gitu. Sampai sekarang, sampai terusnya, sampai kita nanti ketemu dengan Tuhan gitu. Jadi inilah yang terus overflowing gitu ya, overflowing di dalam kehidupan kita, kayak tercurah terus menerus kayak air yang air yang pancuran itu jatuh terus menerus, nggak berhenti berhenti gitu ya. Bagaimana kita diangkat sebagai anak, statusnya berubah gitu ya, kita bisa menyebut Tuhan kita sebagai Bapa, lalu kita dapat penebusan dari Kristus, dosa-dosa kita itu ditebus oleh Tuhan. Tapi nggak hanya dari itu, sekarang kita bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih dalam, lebih luas lagi tentang Kristus dari apa yang kita lihat di dunia ini saat ini sekarang ya, apapun yang kita alami di dunia ini. Oke, next. Nah, efeknya apa sih kalau kita bisa mengenal, bisa menikmati tadi ya kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah yang diberikan secara gratis, tapi bukan murahan, dan kita nggak layak menerimanya, dan status kita berubah, kita menjadi anak Allah ya ketika kita percaya kepada Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita bisa manggil freely gitu ya kepada Bapa kita gitu ya. Apa yang berubah? Yang berubah adalah cara pandang kita melihat dunia ini. Worldview kita berubah. Ini juga istilah ini saya dapatkan juga dulu waktu di kampus, dan ini teringat lagi ketika percaya Kristus. Cara pandang kita melihat dunia ini, melihat hidup ini berubah, nggak lagi sama. Itu juga yang saya alami gitu ketika menerima Kristus. Cara saya melihat dunia itu berbeda gitu, udah berbeda lagi. Itu apa yang berbeda? Tentang identitas kita, melihat identitas kita sendiri berbeda. Kalau misalnya ngelihat 1 Korintus 15 ayat 10 secara cepat, di dalam Kristus Kristus, by the grace of God, I am what I am gitu ya. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia itu nggak sia-sia gitu. Jadi keunikan kita itu tetap, dan itu di dalam kasih karunia gitu, di dalam kasih karunia kita ada sebagaimana kita sekarang gitu. Jadi dengan keunikan kita yang berbeda-beda, tipe kepribadian kita ditaruh di dalam keluarga yang berbeda-beda, kampus yang berbeda, angkatan yang berbeda, umur yang berbeda, tugas perkembangan yang berbeda juga gitu ya untuk saat ini. Tapi itu Tuhan proses itu unik gitu, dan identitas kita kokoh di dalam Tuhan gitu. Kita tetap unik di dalam Tuhan, dan Tuhan melihat hal itu gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita ada di hadapan Tuhan ya. Tadi juga udah sempat kita pelajari ya di Roma 5 ayat 2 ya. Coba tolong dibuka sebentar. Gitu. Bahwa sekarang ini kita memperoleh jalan masuk, dibilang kita memperoleh jalan masuk dan bisa bermegah menerima kemuliaan Allah gitu. Jadi kita di hadapan Tuhan sekarang, hal yang ada shifting yang sangat besar gitu. Kita bisa melihat
ada pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah gitu, dan kita bisa berdiri gitu karena kasih karunia itu kita bisa dibuat berdiri dan bisa menikmati kemuliaan Allah gitu. Lalu nggak hanya bagaimana kita di hadapan Allah, tapi juga dalam tingkah laku kita, keseharian kita dengan orang lain, itu juga ada pola pikir yang berubah juga. Kita bisa lihat di 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12. Kalau di sini, kalau misalnya saya secara singkat bilang, hidup kami di dunia ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Gitu ya. Jadi ada ketulusan gitu, ada kemurnian, dan ini terus-menerus kita akan struggle ya teman-teman, bukan oleh hikmat duniawi tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saya bersyukur tadi teman-teman juga membagikan pengalaman hidupnya bahwa bisa melihat dari sisi yang lain bahwa Allah mau mengajarkan suatu hal pada kita dari kejadian yang kita alami gitu. Dan itu proses mendapatkan itu pasti luar biasa gitu, pasti luar biasa, karena tiap orang dapatnya suatu kejadian, tiap orang bisa menafsirkan hal yang berbeda gitu. Tapi ketika kita melihat bahwa ini adalah kasih karunia Allah, kekuatan dari Allah, bukan hanya kita sendiri, itu yang membuat kita semakin kuat ya, semakin menikmati hidup yang kita hidupi sekarang ini. Lalu yang berikutnya juga cara pandang kita, respon kita terhadap hal-hal yang sulit ya, terhadap kondisi sukar, terhadap kondisi sulit yang saat ini mungkin semua orang mengalaminya gitu ya. Dengan kondisi pandemi ini selama 2 tahun, teman-teman belajar dari rumah terus, mungkin ada teman-teman yang udah nggak tahu meskipun landscape-nya berbeda, misalnya dari SMA ke kampus, ataupun dari SMP SMA, itu udah nggak kenal teman-temannya lagi secara fisik, tapi semuanya ketemu teman-teman baru, semuanya ketemu di dalam kotak segi 4 semua ya gitu. Dan kita juga berhadapan dengan kondisi di mana tiap hari kalau misalnya tiap hari di grup-grup WA beritanya berita duka cita gitu ya, dan teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita atau bahkan saudara kita juga struggle atau pass away gitu karena kondisi pandemi, kondisi yang sulit ini gitu. Tapi di sini dibilang kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 10 ya, coba ya. 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Gitu ya. Cara Tuhan meneguhkan seseorang itu beda-beda, dan kita mungkin akan menikmatinya dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Banyak duka, terus mungkin beberapa teman dari WA segala macam itu nggak dapat, tapi dia dapatkan penghiburan mungkin dari suatu hal yang sederhana, misalnya ditepuk oleh sahabatnya atau misalnya orang yang dia kasihi, dari situ dia bisa merasakan penghiburan dari Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan memberikan suatu cara yang tepat dan unik dan indah pada waktunya ya, yang dibutuhkan oleh kita semua gitu ya. Di Ibrani 4 ayat 16 juga dibilang seperti itu, bahwa kita akan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya Tuhan akan memberikan pertolongan yang tepat, yang kita
nggak pikirkan gitu. Dan ini adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Juga di kedepannya ya, di masa depan kita gitu. Masa depan ini nggak hanya 5 tahun atau 10 tahun lagi kita jadi apa. Kalau misalnya di lamar-lamar pekerjaan kan, kita ngelamar pekerjaan biasanya kalau rekrutan baru selalu ditanya apa yang kamu lihat dari dirimu 10 tahun lagi gitu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi di sini di 1 Petrus 13 dikatakan bahwa letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi pengharapan ini, kasih karunia ini akan dibawa pada kita terus sampai nanti suatu saat kita akan bertemu dengan Kristus muka dengan muka gitu ya. Baru di situ kita akan menikmati kasih karunia yang penuh itu gitu ya. Jadi nggak hanya masa depan sekarang, tapi terus sampai everlasting gitu ya, selama-lamanya. Ini yang berubah, teman-teman. Inilah kasih karunia yang akan terus-menerus kita nikmati ya. Kita nikmati kasih karunia yang akan terus kita nikmati di dalam hidup ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Nggak hanya ini tentunya, tapi banyak, saya meringkas di dalam beberapa hal ini. Kasih karunia yang kita sendiri nggak layak, dan sekarang status kita diubahkan. Kita adalah sebagai anak Allah gitu ya, itu privilege-nya luar biasa. Kita dapat privilege, kita entitled, kita dengan semua benefit karena kita punya Bapa gitu ya. Dan ini saya mau cerita journey saya gitu ya, journey saya. Saya dulu, sekarang juga ya, saya tipe pemikir. Kalau di beberapa tes psikologi katanya itu saya masuk ke agak-agak melankolis ya, mungkin kalau misalnya tipe psikologi. Ini teman-teman yang psikologi mungkin lebih tahu ya dengan pembahasan ini ya. Dulu waktu aku remaja SD terusnya remaja gitu ya, SMP SMA, saya selalu berpikir kenapa sih aku ada dunia ini. Terusnya aku lahir dari keluarga menengahnya tapi ke bawah ya, bukan menengah yang menengah ke atas, tapi menengahnya menengah ke bawah gitu. Jadi kami biasa dengan perjuangan ya, struggle untuk ekonomi. Saya nggak bisa bilang bahwa saya dari keluarga miskin, tapi juga saya nggak bisa bilang bahwa saya dari keluarga kaya gitu. Tapi menengah ke bawah ya, dan terbiasa struggle dengan masa depan secara ekonomi seperti apa gitu. Tapi juga saya datang dari keluarga yang berbeda secara keyakinan bapak dan ibu saya gitu. Dan saya waktu kecil itu saya melihat bahwa diri saya, kenapa saya ada di dalam keluarga saya ini, karena saya melihat untuk keluarga lain itu kayaknya harmonis gitu ya, kayaknya mereka lempeng-lempeng aja gitu, bapak ibunya kayaknya kelihatannya ada gitu ya, tapi saya nggak bisa menikmati seperti itu gitu ya, karena masalah perbedaan ini, perbedaan keyakinan itu ya, dan saya merasa diri saya berbeda gitu. Nah, lalu juga kenapa saya berada di dalam keluarga seperti ini, dan lalu muncul ketika saya makin besar, ketika saya remaja, saya bertanya-tanya, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu siapa gitu? Melihat pola yang berbeda-beda gitu ya. Dan saya terus terang masa remaja, dari kecil sampai remaja, tentang spiritual, tentang Tuhan atau tentang agama itu saya lebih banyak diajar oleh teman-teman saya gitu. Jadi teman-teman saya itu adalah guru saya gitu. Karena saya masuk sekolah negeri, saya masuk di agama mayoritas, dan saya ikut ikut pelajaran agama mayoritas gitu ya. Jadi yang mengajarkan itu semua adalah teman-teman saya gitu, karena saya nggak mendapatkan pengajaran itu di rumah, karena di rumah saya selalu struggle gitu, batin saya tentang hal-hal seperti itu. Jadi saya diajar oleh teman-teman saya, dan
saya merasa gitu ya, saya diajar oleh teman-teman saya dan diajar oleh apa yang saya pelajari gitu. Nah, itu terus menerus ya, mengenai identitas ya, mengenai identitas, kenapa berbeda, terusnya tentang struggle itu. Sampai saya pernah di dalam satu doa saya waktu ini kayaknya persis ya, karena pergolakan juga dengan orang tua, dengan ayah saya waktu itu ya, dengan ayah saya sempat di dalam doa saya yang sangat sangat terbatas itu, saya bilang, Tuhan siapapun Kau, gitu, tolong tunjukkan siapakah Engkau sebenarnya, gitu ya. Dari apakah Allah gitu ya, atau siapa gitu namanya gitu kan. Saya nggak tahu gitu, pada saat itu nggak tahu, tapi saya minta supaya Tuhan menunjukkan itu, kalau nggak salah waktu kelas 3 itu saya ingat sekali ya, setelah saya dapat pengalaman yang cukup nggak mengenakan dengan ayah saya. Dari situ, kalau misalnya kita berdoa kan biasanya kan mengharapkan ada suatu hal yang menggelegar gitu ya, jawaban Tuhan terang benderang, inilah aku gitu kan, atau apa gitu. Tapi enggak, itu sepoi-sepoi. Sampai saya dan terus menerus akhirnya saya belajar, dan saya ingat sekali ya waktu itu, saya momennya apa yang dikatakan lupa ya, tapi saya ingat momen saya adalah saya waktu itu ke Depok, lalu saya diskusi sama om saya, omnya juga ada di sini nih, Om Setio. Jadi di situ Om Setio bicara tentang Kristus gitu ya, bicara tentang Kristus, dan akhirnya saya percaya kepada secara Kristus secara pribadi pada saat itu. Saya ingat itu sekitar tahun 99 berarti, sebelum saya masuk kampus. Dan akhirnya ketika shifting dan dari situ percaya Kristus, tapi akhirnya masih struggle ya. Saya mau kemana gitu, mau ngambil kuliah apa dan segala macam. Itu masih masa-masa mau, kalau sekarang SIMAK ya, kalau dulu namanya UMPTN pada zaman saya gitu. Jadi saya akhirnya saya nggak ikut UMPTN, saya dapat, kalau dulu namanya PPKB ya, jadi masuk langsung panggilan gitulah ke UI, langsung diterima ke UI, nggak pakai ujian gitu. Tapi saya melihat hal itu sebagai suatu hal yang berbeda gitu, bahwa itu adalah Tuhan memanggil saya ke kampus, Tuhan memanggil saya ke UI saat itu ya. Terus saya ingat banget saya bilang ke ibu saya gini, Mas, saya aku ngambil UI karena kayaknya Tuhan mau ngajarin aku sesuatu di situ gitu. Meskipun pada saat itu aku nggak tahu psikologi itu belajar apaan sih gitu, tentang apa gitu ya. Sama seperti anak-anak SMA yang lain pada umumnya ya, mungkin jutaan anak SMA yang lain, kita nggak tahu apa yang kita ambil pada waktu kita ngisi jurusan itu sebenarnya saya juga ngalamin hal itu gitu. Tapi yang saya tahu bahwa ketika dulu saya memilih psikologi, kalau nggak salah adalah dengan psikologi saya pikir saya akan bisa menolong orang-orang lain yang mengalami permasalahan seperti saya gitu. Makanya waktu ketika masuk psikologi, orang-orang masuk psikologi itu kebanyakan adalah orang-orang yang berubah jalan. Saya amini itu kayaknya waktu itu ya, karena emang benar gitu. Jadi saya bilang gitu ke ibu saya, masuk ke psikologi, dan di kampus itu saya emang melihat hal sesuatu yang berbeda ya. Tidak hanya pelajaran ya, saya menikmati sekali apa yang saya pelajari, tapi juga saya menikmati bagaimana saya bertumbuh di dalam Tuhan ya.
pengenalan kepada Allah yang lebih dalam lagi tentang doa dan segala macam, yang menikmati bahwa kasih Allah itu lengkap gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya saya tanyakan sedikit demi sedikit Tuhan jawab. Kerinduan yang dulu saya rindukan sewaktu saya memilih psikologi itu Tuhan jawab juga gitu. Di psikologi itu saya ketemu dengan teman-teman yang ya sama-samalah seperjuangan dengan saya dengan berbagai macam latar belakang yang lebih berbeda lagi gitu ya, dari broken home ataupun apapun atau yang mirip dengan saya atau yang jauh lebih buruk dari saya gitu, semuanya ketemu dan itu sebagai melting pot dan itu memperkaya saya gitu. Dan satu ayat yang saya pegang saat itu adalah di Yeremia 33 ayat 3. Teman saya bilang bahwa ini adalah nomor telepon Tuhan gitu ya. Tapi saya menikmati Yeremia 33 ayat 3 ini. Di sini bilang call to me, bahasa saya call to me ya. Dan I will answer you and tell you great and tell you unsearchable things you don't know. Istilahnya ya, panggil saya dan aku akan menjawab engkau dan akan ngasih tahu kepada kamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami oleh kamu, yang tidak terpahami, unsearchable things, dan juga hal-hal yang kamu nggak ketahui. Dan 4 hal ini saya temui semua waktu saya di kampus. Tuhan menjawab satu demi satu. Tuhan menjawab hal-hal yang besar yang saya nggak ketahui sebelumnya. Dan yang aku nggak tahu, itu Tuhan menjawab proses itu semua gitu. Jadi dari sini saya mau bilang bahwa untuk teman-teman yang baru masuk, selamat datang, selamat menikmati masa pembentukan di kampus ya. Masa pembentukan di kampus, baik itu dari sisi studi, belajar, maupun dari sisi hubungan dengan teman-teman yang sangat berbeda. Kalau dulu kita bisa fisik segala macam, saya nggak tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Kita akan beradaptasi dengan ini semua gitu ya. Tuhan akan menjawab semua kegelisahanmu satu demi satu, nggak semuanya ya. Tuhan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang kamu nggak ketahui, gitu ya, hal-hal yang kita nggak pahami sebelumnya. Asal kita percaya, pasti itu dijawab satu demi satu. Itu juga selamat juga untuk teman-teman yang lulus ke dunia yang berbeda juga, dunia pekerjaan ataupun apapun itu yang teman-teman pilih, bahwa Tuhan yang sama yang telah menyertai teman-teman, menyertai kita semua dulu, sekarang juga Tuhan yang sama yang akan menyertai kita semua nanti gitu ya. Dan itu semua adalah kasih karunia gitu ya. Dan kita akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia, from gift to gift, dari satu gift ke gift yang lain ke gift yang lain, dan ini bentuknya beda-beda gitu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa menguatkan kita semua ya. Amin. Thank you banget Bang Ferdi untuk pembawaan firman-Nya.